Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Nah, pada pembelajaran ekonomi hari ini, kita akan belajar tentang penganggaran sektor pendidikan. Di sini ada yang udah tahu belum? Kenapa sih sektor pendidikan itu termasuk ke dalam penganggaran publik? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Fani, silakan. Menurut saya sih, Bu, anggaran pendidikan sendiri merupakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN kepada sektor pendidikan senilai 20% dari total APBN, Bu. Soalnya pada pembukaan UUD 1945, alinea keempat khususnya menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 20% anggaran itu dinilai penting sesuai dengan amanat undang-undang sendiri. Kemarin saya juga lihat sih, Bu, di websitenya Kemenkeu, kalau tahun 2021 anggaran pendidikan sendiri totalnya mencapai 550 triliun gitu, Bu. Seperti grafik di samping nih. Eh, Walaupun pandemi gini dananya dilihat tidak turun sih, Bu, malah naik gitu. Oh iya, anggaran tersebut tidak dikelola sendiri oleh Kemendikbud, tapi turut dikelola oleh berbagai kementerian atau lembaga lainnya yang menjalankan fungsi pendidikan, seperti Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Begitu sih, Bu. Wah, keren sekali ya, Fani. Ada yang tahu tidak kenapa sih anggaran pendidikan itu penting? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Sistem pembiayaan pendidikan diperlukan untuk membiayai input dalam implementasi kebijakan pendidikan, misalnya untuk menggaji guru, pembiayaan pembangunan gedung-gedung sekolah, dan lain sebagainya. Meskipun pembiayaan pendidikan tidak serta-merta menjamin kualitas pendidikan, namun pendidikan yang berkualitas tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari sumber daya pembiayaan yang memadai. Pengeluaran untuk pendidikan memiliki dampak yang sangat besar bagi pembelajaran, terutama dalam kasus input yang memberikan manfaat secara langsung kepada siswa. Oleh karena itu, pengeluaran tersebut harus betul-betul diperhatikan agar pembiayaan pendidikan tidak sia-sia. Misalnya, dengan tidak mengalokasikan anggaran untuk input yang sekiranya tidak berdampak pada pembelajaran. Wah, Anissa sudah banyak membaca ya. Ada yang ingin menambahkan lagi mungkin pendapatnya Anissa? Saya, Bu. Jadi di dalam anggaran pendidikan itu ada fungsi alokasi dan juga fungsi distribusi yang diperuntukkan untuk penyediaan pendidikan. Penyediaan pendidikan nyatanya berhubungan dengan salah satu fungsi dasar pemerintah, yakni fungsi alokasi. Pendidikan dapat dimasukkan ke dalam barang dan jasa publik ketika memenuhi dua prasyarat, yakni non-rivalry dan juga non-excludable. Oleh karenanya, di dalam beberapa kasus, penyediaan layanan pendidikan kurang menarik bagi swasta. Sebagai contoh, seperti dalam hal penyediaan layanan pendidikan dasar di daerah terpelosok dan tertinggal. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun tatanan masyarakat yang maju, di mana ketika seseorang mengenyam pendidikan, maka akan menimbulkan eksternalitas positif, yang mana dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memiliki penghasilan yang layak, yang nantinya dapat berkontribusi untuk membayar lebih banyak pajak, menjadi warga negara yang baik, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak hanya si individu saja merasakan manfaat karena pendidikan, tetapi masyarakat lain juga mendapat manfaat dari konsumsi pendidikan satu orang. Nah, untuk yang fungsi distribusi sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh Sila, Bu, karena kemarin sempat diskusi singkat dengan saya. Iya, benar banget, Girgi. Selanjutnya, fungsi distribusi berguna untuk meningkatkan akses pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi distribusi, pemerintah berperan dalam mengatur pendapatan dan kesejahteraan masyarakat guna mengurangi ketimpangan. Dalam pendidikan, hal ini dapat dilihat melalui pemberian bantuan maupun subsidi pada masyarakat yang kurang beruntung guna memperoleh pendidikan. Oke, sepertinya sudah sangat lengkap ya membahas soal fungsi anggaran pendidikan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada nggak sih yang tahu tentang regulasi anggaran pendidikan di Indonesia? Ada yang tahu? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan belum ada yang tahu, Ibu punya satu video dari YouTube-nya DMKP tentang regulasi anggaran pendidikan di Indonesia. Selamat pagi Pak Nur Hadi dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Aprilia Handria Stuti, Arum Sekar Pertiwi, dan Bayu Anang akan mempresentasikan materi tentang regulasi mengenai anggaran pendidikan di Indonesia. Next.
Nah, jadi regulasi yang pertama adalah pembukaan UUD 1945 dan UUD pasal 31 ayat 2, 3, dan ayat 4. Di pembukaan UUD 1945, tepatnya di alinea keempat, disebutkan tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lebih lanjut lagi di pasal 31 ayat 2, 3, dan 4 itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya, serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Next. Regulasi selanjutnya ada di pasal 46, 47, 48, dan 49 UU nomor 20 tahun 2003 ayat 1. Di pasal 46 disebutkan tanggung jawab pemerintah dalam pendanaan pendidikan dan dilakukan bersama dengan Pemda serta masyarakat. Kemudian di pasal 47 disebutkan sumber pendanaan ditentukan dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Di pasal 48 disebutkan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Serta di pasal 49 disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan itu harus dialokasikan minimal 20% dari APBN sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Oke, kemudian regulasi selanjutnya adalah mengenai otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana peraturan tersebut menjelaskan bahwa transfer ke daerah dan dana desa merupakan wujud aplikasi dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Nah, anggaran pendidikan melalui dana perimbangan dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. DAU dan DBH bersifat relatif bebas digunakan oleh daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Sebaliknya, DAK bersifat mengikat. DAK mempunyai peranan strategis karena pemerintah pusat akan berperan mempengaruhi pola belanja daerah dalam upaya mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang keempat sendiri, Mahkamah Konstitusi nomor 13 PUU 6 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi dalam pengujian undang-undang tersebut disimpulkan bahwa UU APBNP yang telah ditetapkan pada tahun 2008 masih di bawah 20%, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan sifat imperatif pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengingatkan prioritas dana pendidikan harus minimal 20% sesuai dengan UUD 1945. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, gimana nih? Kalian udah paham belum tentang regulasi penganggaran di Indonesia? Ada yang mau berpendapat nggak? Oh gitu ya Bu. Jadi anggaran pendidikan itu dibuat untuk membiayai sumber daya agar kualitas pendidikan semakin meningkat. Nah, tapi justru pendidikan di Indonesia itu masih banyak kekurangannya dibanding negara-negara Asia Tenggara Bu, khususnya Vietnam. Gitu Bu. Excellent sekali pertanyaan Rizal. Nah, menarik sekali tuh pertanyaan Rizal tadi. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Rizal? Oke. Kalau nggak ada yang bisa menjawab, Ibu punya satu video lagi tentang implementasi dari penganggaran pendidikan di Indonesia. Halo, ketemu lagi sama aku Vika. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai perbedaan implementasi dana pendidikan antara Indonesia dan Vietnam. Kalian tahu nggak kalau kedua negara ini memiliki jumlah alokasi dana untuk pendidikan dari APBN yang sama, yakni sama-sama sebesar 20%. Tapi output yang dihasilkan berbeda teman-teman. Perbedaan ini diketahui melalui hasil tes PISA atau Program for International Student Assessment yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau biasa yang disingkat dengan OECD. Tes PISA ini merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi sih tingkat kualitas pendidikan di sebuah negara dan untuk mengevaluasi bagaimana sistem pendidikan yang berjalan di negara tersebut. Setidaknya ada 3 bidang yang diuji, yaitu membaca, matematika, dan sains. Ketiga bidang ini diuji secara teori, tetapi selain itu juga diuji mengenai pengaplikasian atau penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada 79 negara di dunia yang mengikuti tes ini, di mana
Pesertanya itu ialah siswa atau siswi yang berusia 15 tahun dan dipilih secara acak. Berdasarkan tes PISA yang dilakukan di tahun 2018 dan dipublikasikan di tahun 2019, negara Indonesia menduduki peringkat ke-67 dari 79 negara, sementara Vietnam menduduki peringkat ke-22 dari 79 negara. Kelihatan banget kan perbedaannya? Nah, untuk perbedaan lebih jelasnya lagi nih, teman-teman bisa lihat dari data di samping. Dari data ini bisa kita ketahui bahwa negara Indonesia dalam ketiga bidang diuji memiliki nilai di bawah rata-rata yang sudah ditetapkan oleh OECD. Sementara Vietnam di ketiga bidangnya berada atau mendapatkan nilai di atas rata-rata yang sudah ditetapkan. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya pemerintah Vietnam itu sudah memiliki cara-caranya untuk menghadapi tes PISA. Sejak tahun 2010, pemerintah Vietnam memiliki 3 cara yang dilakukan untuk menghadapi tes PISA di tahun 2015. Yang pertama itu ada berinvestasi kepada guru. Kemudian yang kedua ada penyeimbangan kuantitas dan kualitas. Dan yang ketiga ada mengontrol otonomi daerah. Untuk yang pertama, berinvestasi kepada guru, maksudnya itu ialah pemerintah Vietnam menyisihkan dana dari alokasi pendidikan yang sudah dianggarkan untuk mengadakan pelatihan bagi para guru, karena pemerintah di sana percaya bahwa guru dengan pengetahuan yang luas dan memiliki kompetensi yang tinggi juga berpengaruh kepada ilmu yang didapatkan oleh siswa. Jadi ketika guru memiliki kompetensi yang tinggi, maka ilmu yang didapatkan oleh siswa itu juga berkualitas. Guru-guru di sana juga menuntut para siswa untuk menerapkan atau mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari di kelas ke konteks asing, sehingga pemahaman mereka lebih luas, tidak hanya berpaku pada teori yang dipelajari atau kepada pengetahuan pengalaman yang berada di dalam negeri saja. Kemudian selain peran dari guru ini, kurikulum yang jelas, tidak berbelit dan mendalam juga menjadi salah satu komponen tingginya kualitas ilmu yang dimiliki oleh siswa-siswi di sana. Yang kedua, ada penyeimbangan kuantitas dan kualitas. Pemerintah Vietnam juga berupaya untuk meluaskan atau menambah kuantitas bagi jumlah siswa yang bersekolah. Pemerintah Vietnam memiliki dana untuk beasiswa atau bantuan bagi mereka yang tidak mampu atau memiliki kekurangan dana untuk bersekolah, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama bagi siswa-siswa yang lainnya. Lalu yang ketiga ada mengontrol otonomi daerah. Setiap dana pendidikan atau anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan kepada setiap daerah, pemerintah Vietnam mengontrol agar tidak terjadi keseimbangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, dan untuk memastikan bahwa setiap siswa itu memiliki atau mendapatkan fasilitas yang sama. Dari ketiga cara ini setidaknya ada satu yang harus diperhatikan oleh Indonesia, di mana mengenai kompetensi guru. Pemerintah Indonesia sebaiknya meniru untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang lebih banyak bagi guru, agar guru itu memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan pengetahuan yang lebih luas, agar berdampak kepada tingginya kualitas ilmu yang dimiliki oleh siswa. Nah, sekian penjelasan dari aku mengenai perbedaan implementasi dana pendidikan antara Indonesia dan Vietnam. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman aku Nabila mengenai anggaran pendidikan di Indonesia dan kasus tindak korupsi yang terjadi di Indonesia mengenai dana atau anggaran pendidikan. Hai, aku Nabila. Melanjutkan dari Vika tadi, di sini aku akan menjelaskan tentang anggaran pendidikan dan kasus tindak korupsi di Indonesia. Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 541,7 triliun rupiah. Nah, sebagian anggaran pendidikan tersebut diserap oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, di mana anggaran tersebut dibagi untuk biaya definisi atau KIP kuliah, beasiswa LPDB, program Indonesia Pintar, dan bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa institusi pendidikan merupakan tempat terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Namun, justru banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di bidang pendidikan. Korupsi dalam pengelolaan dana operasional sekolah biasanya terjadi melalui dana operasional bantuan sekolah
yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya adalah kasus korupsi dana BOS yang terjadi belakangan ini yang dilakukan oleh pejabat Kemenak Jabar. Pejabat kantor Kementerian Agama Jawa Barat, Agus Kosasi, didakwa korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS madrasah hingga mencapai 7,5 miliar rupiah. Agus didakwa mengarahkan pengadaan soal ujian madrasah ke salah satu perusahaan demi mendapatkan cashback atau CSR. Nah, ulah dari Agus tersebut yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah atau KKMI Provinsi Jawa Barat pada 2017-2018 itu terungkap dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Senin 9 Mei 2022. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap Agus Kosasi yang menggunakan kesempatannya karena kedudukannya sebagai Ketua KKMI Jawa Barat yang telah mengarahkan pengadaan soal ujian, penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester, tryout, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian akhir madrasah berstandar nasional untuk dilaksanakan oleh Martin Prawira selaku Direktur CV Mitra Cemerlang Abadi. Jaksa penuntut umum menilai perbuatan Agus tersebut sangat bertentangan dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI. Berdasarkan juknis, yang berhak menggunakan dan membelajarkan dana BOS adalah kepala madrasah masing-masing. Namun, dalam praktiknya, Agus justru mengarahkan para KKMI sejabar untuk menggunakan CV Mitra Cemerlang Abadi dalam pengadaan soal ujian tersebut dan mengatakan bahwa pihak perusahaan akan memberikan cashback sebesar 15 hingga 20% dari nilai pembayaran pengadaan masing-masing KKMI, kabupaten, dan kota. Padahal, pemberian cashback tersebut berasal dari dana BOS pengadaan soal ujian. Uang cashback dari dana BOS yang diberikan oleh perusahaan ke 26 KKMI sejabar mencapai total 6,2 miliar rupiah. Selain cashback yang diberikan ke KKMI di daerah, Agus juga mendapatkan cashback dari perusahaan sebesar 260 juta rupiah. Selain itu, bendahara KKMI Jabar juga mendapatkan cashback sebesar 1,2 miliar rupiah. Nah, akibat dari perbuatan terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri dan juga orang lain yaitu Martin Prawira selaku Direktur CV Mitra Cemerlang Abadi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 7,6 miliar rupiah sebagaimana laporan akuntan publik, Agus dianggap bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 juga pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oke, jadi itu perbedaan implementasi dana pendidikan antara Indonesia dan Vietnam serta anggaran pendidikan dan kasus tindak korupsi di Indonesia dari aku dan Vika. Terima kasih teman-teman. See ya. Wah, Bu, banyak juga ya permasalahan anggaran pendidikan di Indonesia dan sepertinya kita juga tertinggal dengan Vietnam. Ya, begitulah seperti yang dijelaskan oleh video kakak-kakak tadi bahwa pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia itu ternyata belum maksimal dan semoga kedepannya kita berharap agar realisasi anggaran bisa lebih baik lagi. Oke, sepertinya sudah menunjukkan jam istirahat. Kita tutup saja kelas hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua pada diskusi yang sangat menarik. Ibu harap minggu-minggu besok lebih baik lagi dan lebih banyak yang berpartisipasi. Dan jangan lupa minggu depan kita ada kuis. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.